Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk membahas materi klasifikasi Kingdom Animalia kelas 10. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Pasti sebagian besar pernah ya. Hewan-hewan yang ada di sana masuk dalam satu klasifikasi, yaitu Kingdom Animalia loh. Kira-kira apa sih pengertian dari Kingdom Animalia dan siapa saja anggota yang tergabung di dalamnya? Dan kenapa sih manusia dimasukkan ke dalam kingdom yang satu ini ya? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, sebelum aku masuk ke dalam bahasan klasifikasi Kingdom Animalia lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari kingdom ini. Animalia diartikan sebagai kingdom yang mencakup manusia dan berbagai jenis hewan. Wah, tentu saja pembahasan dari kingdom ini sangat luas ya. Kayak yang kalian tahu, hewan ada banyak macamnya. Ada hewan yang berukuran kecil seperti semut hingga yang besar seperti gajah. Ada yang di daratan seperti kucing, di lautan seperti ikan, bahkan ada yang bisa terbang seperti burung. Aduh, pasti bakal banyak banget ya. Pusing nggak sih buat yang mengelompokkannya? Oh, tentu tidak. Para ahli geologi udah punya acuannya dalam mengelompokkan berbagai hewan yang terdapat dalam kingdom Animalia ini. Ada yang dikelompokkan berdasarkan rongga tubuhnya, simetris tubuhnya, lapisan embryolnya, dan lain-lain. Sebelum lebih jauh bahas klasifikasinya, aku mau ajak kalian belajar ciri-cirinya dulu nih. Saking banyaknya anggota Kingdom Animalia, kita harus paham sama ciri-cirinya. Hal ini untuk mempermudah kalian dalam mengklasifikasikan anggota-anggotanya nanti. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari anggota Animalia. Yang pertama merupakan organisme eukariotik, yaitu mempunyai membran inti. Yang kedua bersifat multiseluler, yaitu memiliki sel banyak. Yang ketiga, heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Yang keempat, ada motil, yaitu bisa bergerak. Dan yang terakhir, umumnya itu bereproduksi secara seksual, namun ada yang bereproduksi secara aseksual. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang klasifikasi Kingdom Animalia. Pengklasifikasian secara umum pada Kingdom Animalia didasarkan pada keberadaan tulang belakangnya, yaitu invertebrata atau tanpa tulang belakang dan vertebrata dengan tulang belakang. Setelah dibagi berdasarkan tulang belakang, Kingdom Animalia ini dibagi kembali menjadi 9 filum atau divisi loh. Yang pertama ada Porifera, kemudian Coleanterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan yang terakhir ada Chordata. Biar semakin kalian paham, kalian bisa lihat peta konsep Kingdom Animalia pada gambar di bawah ini ya. Nah, kita akan masuk kepada pokok pembahasan. Yang pertama ada invertebrata. Invertebrata merupakan klasifikasi Kingdom Animalia yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama ada Porifera. Porifera juga sering disebut sebagai hewan berpori atau spon. Hal ini dikarenakan sebagian besar spesiesnya memiliki kerangka dari serabut spongin sehingga bagian tubuhnya seperti spon. Dengan ciri-ciri filum Animalia di atas, kira-kira kalian bisa nggak kamu bakal menerka apa saja hewannya? Yap, betul sekali. Mereka adalah terumbu karang atau bunga karang. Banyak yang mengira filum hewan yang satu ini adalah tumbuhan. Namun mereka termasuk hewan loh. Mereka memakan bakteri dan plankton yang dicerna secara intraseluler. Tentu saja habitatnya di perairan dan sebagian besar di perairan laut. Untuk kelas invertebrata filum Porifera diklasifikasikan menjadi Calcarea, Hesatinellida, dan Demospongia. Yang kedua ada Coleanterata.
Film hewan invertebrata satu ini memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip atau bentuk tabung dan medusa atau bentuk payung dan memiliki tentakel pada tepinya. Kamu tahu kan ubur-ubur? Yap, organisme tersebut termasuk film Coelenterata. Mereka hidup di perairan, laut maupun tawar. Hidupnya heterotrof dan mereka sering memangsa plankton dan hewan kecil lainnya di perairan. Klasifikasi dari film Coelenterata yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Yang selanjutnya ada Platyhelminthes. Platyhelminthes diambil dari bahasa Yunani, yaitu platy yang artinya pipi dan helminthes yang artinya cacing. Dari artinya saja, kalian mungkin udah bisa tebak ya, cacing termasuk hewan yang berada di film ini. Lebih tepatnya, anggota dari film ini pastinya percacingan yang bentuknya pipi. Kalau dibandingkan dengan kedua film di atas, Porifera dan Coelenterata, Platyhelminthes merupakan yang paling sempurna loh. Mereka termasuk ke dalam hewan tripoplastik atau memiliki 3 lapisan sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Untuk klasifikasi dari film Platyhelminthes yaitu ada Tubularia atau cacing getar, Trematoda atau cacing hati, dan Crestoda, cacing pita. Yang selanjutnya ada Nematelhelminthes. Hampir sama seperti sebelumnya, Nematelhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu nema yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Terus apa sih yang membedakan film Kingdom Animalia yang satu ini dengan film yang sebelumnya? Meskipun sama-sama percacingan, tapi terdapat perbedaan bentuk loh. Bentuknya bulat panjang seperti benang gitu deh. Oh iya, Nematelhelminthes udah punya rongga tubuh yang semu ya. Makanya sering juga disebut sebagai hewan pseudocoelomata. Untuk klasifikasi dari film Nematelhelminthes yaitu ada cacing perut, kemudian ada cacing tambang, kemudian ada cacing kremi, cacing rambut. Nah, yang selanjutnya ada Annelida. Annelida juga termasuk cacing loh. Kalau di bahasa Latin, annulus artinya cincin. Contohnya dari film Annelida adalah cacing gelang. Mereka mempunyai segmen pada tubuhnya. Anggota Annelida sudah memiliki rongga tubuh sejati atau coelomata. Untuk klasifikasi dari film Annelida, yaitu ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Yang selanjutnya ada Mollusca. Mollusca dalam bahasa Latin artinya molus yang berarti lunak. Karena tubuhnya yang lunak, itulah membuatnya dilindungi oleh cangkang ya, meskipun tidak semuanya. Cara hidupnya sama seperti animalia lainnya, yaitu heterotrof dengan memakan udang, ikan, ganggang, maupun sisa-sisa organisme lainnya. Habitatnya ada yang di perairan dan ada yang di darat. Untuk klasifikasi dari film Mollusca, yang pertama ada Gastropoda, Pelecypoda, dan Cephalopoda. Yang selanjutnya, film hewan invertebrata yang satu ini disebut sebagai Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan berkuku-kuku atau bersegmen. Selain memiliki ciri bersegmen, ciri lainnya memiliki kutikula keras yang membentuk kerangka luarnya. Klasifikasi dari film Arthropoda yang paling umum yaitu ada Arachoinida atau laba-laba, Myriapoda, kaki seribu, Chilopoda, kelabang, Crustaceae, udang, dan Insecta, serangga. Yang selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang berduri. Mereka tidak ada yang bersifat parasit loh. Kulitnya terdiri atas zat kitin dan mereka memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Untuk klasifikasi dari film Echinodermata, yang pertama ada Echionida atau bulu babi, Asteria, binatang laut, Crinoida, Ophiurida, dan Holoturoida. Oke, untuk inti pokok bahasan selanjutnya yaitu vertebrata. Sekarang kita akan belajar mengenal klasifikasi kingdom Animalia yang memiliki tulang belakang atau nama lainnya adalah vertebrata. Vertebrata ini merupakan subfilum dari Chordata. Berikut ini adalah klasifikasi vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Pisces merupakan kelompok ikan yang hidup di perairan atau termasuk dalam organisme akuatik.
mempunyai permukaannya licin dan bernafas dengan menggunakan insang. Yang kedua ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu daratan dan di air. Filum Kingdom Animalia amfibi melakukan pembuahan di luar tubuh karena mereka melepaskan telur dan spermanya di dalam air. Saat masih berudu, mereka bernafas menggunakan insang. Namun saat dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Yang selanjutnya ada mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu dan menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Mereka bernafas dengan menggunakan paru-paru, memiliki jantung dengan 4 bilik dan berdarah panas. Filum ini juga memiliki ciri khas yaitu kelenjar keringat dan minyak pada tubuh mereka. Yang selanjutnya ada aves atau burung. Burung merupakan hewan yang memiliki sayap sebagai alat geraknya. Sama seperti mamalia, divisi burung atau filum aves adalah hewan yang berdarah panas dengan tubuh ditutupi oleh bulu. Ciri lainnya adalah mereka memiliki 4 bilik jantung, bernafas melalui paru-paru dan berkembang biak secara bertelur. Yang terakhir ada reptil. Reptil adalah hewan berdarah dingin yang memiliki sisik di tubuhnya. Mereka bernafas melalui paru-paru. Pada sebagian besar hewan ini, jantungnya memiliki 3 bilik, kecuali buaya yang memiliki jantung 4 bilik. Nah, itu tadi penjelasannya mengenai klasifikasi Kingdom Animalia. Gimana? Mudah kan ternyata memahaminya? Semoga begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya.